Halo teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, selamat datang di channel Lanika Media. Di tahun pelajaran ini, proses belajar mengajar itu masih sama seperti semester lalu, yaitu menggunakan sistem daring. Nah, di dalam proses belajar mengajar, baik itu di kelas maupun di daring, ada satu hal yang memang harus kita lakukan sebagai guru, yaitu melakukan absensi terhadap siswa, siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Mungkin Bapak Ibu Guru atau teman-teman semua sudah membuat absensi secara online, tetapi absensinya biasanya itu adalah satu form absen untuk satu pertemuan. Hal itu dirasa kurang efektif karena pastinya jika dalam satu semester ini tentunya akan ada banyak form absen. Maka dari itu di video ini saya ingin membagikan sebuah cara bagaimana sih cara membuat absensi online untuk satu form absensi bisa digunakan satu semester, di mana nanti di formnya ini akan otomatis merekap absensi siswa selama satu semester berdasarkan tanggal pertemuannya. Nah, jadi mari kita mulai saja bagaimana sih caranya membuat absensi online untuk satu semester. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan mendesain form absen untuk siswanya. Jadi teman-teman silakan buka drive, ya, drive-nya dibuka, kemudian tekan button baru atau tanda plus, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir dan formulir kosong. Ya, dalam formulir kosongnya ini atau formulir tanpa judul, ya, kita di sini hanya membutuhkan dua kolom. Yang pertama itu adalah kolom absen atau nomor absen, ya, dan kolom kehadiran untuk siswa menginputkan kehadirannya. Di kolom nomor absen ini kita pilih drop down, ya. Jadi nanti siswanya memilih nomor absennya sendiri, jadi tidak diketik oleh siswanya itu. Nah, di sini saya contohkan cuman 5 absen saja, ya, sampai 5 absen. Kemudian di kehadiran ini kita buat pilihannya, kita gunakan pilihan ganda saja. Kita buat pilihannya, yang pertama adalah hadir, yang kedua izin, dan yang ketiga sakit. Ya, ini hanya contoh. Kalau teman-teman mau mengurangi, hanya hadir saja boleh, atau ditambahkan lagi yang lain silahkan. Dan ingat di sini harus kita wajib diisi, dan yang nomor absen juga wajib. Dan kita ubah judulnya, misalkan absen pemrograman dasar 10 multimedia, dan tekan di judulnya ini, tekan sekali, maka akan otomatis mengikuti apa yang kita ketik di judul sectionnya. Nah, jika desainnya sudah selesai seperti ini, langkah yang berikutnya yang kita lakukan adalah membuat spreadsheet dari formnya ini. Caranya pergi ke tab respon, kemudian tekan ikon spreadsheet untuk membuat spreadsheetnya. Jika muncul seperti ini, teman-teman tinggal tekan buat,
sampai muncul halaman spreadsheet dari formnya ya, seperti ini. Di halaman ini kita membutuhkan dua buah sheet ya, Yang pertama adalah sheet respon, yang ini otomatis sudah dibuatkan. Mungkin kita hanya ganti nama saja menjadi respon dan tambahkan sheet lagi satu, ganti nama dengan mungkin rekap ya. Oke, rekap. Sekarang kita kembali ke tab respon ya. Di dalam tab respon ini kita membutuhkan dua buah kolom bantuan. Yang pertama yaitu kolom parameter yang akan kita jadikan sebagai acuan atau keyword nanti ketika melakukan rekap absen ya. Dan kolom bantuan kedua yang kita butuhkan adalah hasil dari kehadirannya, hasil dari kolom kehadiran yang diisi oleh siswa ya. Jadi pertama kita buat kolom bantuan yang pertama, yaitu kolom parameter ya. Di sini saya sudah buatkan formula, jadi teman-teman tinggal copy saja, nanti silakan dilihat di kolom deskripsi di bawah ya. Kita copy formula yang pertama ya, ini formula untuk membuat parameter. Silakan teman-teman copy, kemudian paste atau paste di dalam kolom D di baris pertama ya. Klik dua kali di sini, kemudian paste atau paste ya. Di mana formulanya ini nanti akan otomatis membuat sebuah header atau judul kolom dengan nama parameter, dan isi dari kolom ini itu adalah nanti gabungan antara nomor absen dan tanggal absennya. Jadi teman-teman sekarang enter saja dulu, nanti kita coba pada saat formulanya ini selesai dibuat ya. Enter saja ya, maka akan otomatis membuat header atau judul dengan nama parameter. Jika ingin mengubah, teman-teman ubah saja yang di sini, yang di parameternya ya. Ubah, terserah teman-teman mau buatnya apa. Jadi ini tidak akan berpengaruh nantinya. Kemudian kita buat kolom bantuan yang kedua. Kita kembali lagi ke formula ya, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Ini silakan teman-teman bisa copy, kemudian paste atau paste di kolom E ya. Di sini tekan dua kali untuk mengedit, kemudian paste atau paste ya, dimana kolom E atau kolom bantuan kedua ini ya akan otomatis membuat sebuah header atau judul dengan nama hasil absen, dimana nanti nilainya, isinya itu diambil sesuai dengan rentang waktu ya, rentang waktu ketika siswanya melakukan absensi. Jadi di sini contohnya itu adalah rentang waktunya adalah dari jam 11 ya, jam 11 siang sampai jam 12 siang ini. Jadi sesuaikan dengan jadwal pelajaran teman-teman. Misalkan jadwal pelajarannya itu adalah jam 8 sampai jam 9, maka di sini ubah parameter waktunya, rentang waktunya dari 08.00 sampai dengan 09.00 ya, misalkan seperti ini, kemudian enter
di sini masih kosong ya, nilainya masih kosong. Di sini juga nilainya masih kosong karena belum ada absensi. Nanti kita akan coba. Jika di sini sudah selesai, di sheet respon ini sudah selesai, sekarang kita lanjut ke sheet recap ya. Di dalam sheet recap ini, pertama kita buat nomor absen ya. Kemudian di kolom B kita buatkan nama siswanya. Kemudian di kolom C ini adalah tanggal pertemuan. Di kolom C ini khusus teman-teman buat tanggal pertemuan yang pertama. Misalkan kita gunakan tanggal yang sekarang saat video ini dibuat, yaitu 30 Juli, berarti 30 garis miring 07 garis miring tahunnya 2020. Dan di enter. Setelah itu kita ubah format tanggalnya ini menjadi lebih singkat. Caranya adalah ke format ya, pastikan dulu tekan di tanggalnya, kemudian format angka, menu angka, kemudian menu format lainnya, kemudian format angka custom atau custom, diklik. Kemudian teman-teman hapus huruf Y yang di belakang untuk menghapus tahunnya ya. Setelah itu teman-teman tekan tombol terapkan ya, sampai tanggalnya disingkat menjadi 30 Juli. Karena di sini anggap jadwalnya itu adalah 1 minggu sekali, berarti pertemuan berikutnya itu adalah pertemuan sekarang ditambah dengan 7 ya, 7 hari ke depan. Berarti di sini rumusnya adalah sama dengan tekan di pertemuan sekarang ya, di 30 Julinya ya, atau di C1, sel C1, kemudian plus 7, selanjutnya enter ya. Maka pertemuan berikutnya itu adalah tanggal 6 Agustus 2020. Cuman di sini disingkat. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita buat tanggal pertemuannya ini selama 1 semester ya. Caranya adalah tekan di tanggal pertemuan kedua ya, tekan di sini, kemudian arahkan kursor ke kotak kecil ini ya, sampai membentuk tanda plus. Ini ditahan, klik kiri, tahan, kemudian geser ke kanan ya, kira-kira saja di kolom M ya. Anggaplah ini sudah 1 semester ya. Jika memang masih kurang, tinggal teman-teman drag lagi. Jika kelebihan, drag ke kiri ya untuk mengurangi, atau hapus saja. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita isi untuk nomor absennya ya. Kita isi, tadi kan contohnya hanya 5 absen, kita buat 5 absen, kemudian namanya. Mungkin data siswanya ini bisa teman-teman dapatkan di TU atau di bagian administrasi. Kemudian nama misalkan ya, buat seperti ini saja. Ya, anggaplah ini nama-nama siswa. Kita perbaiki kolomnya. Oke. Nah,
Kemudian di sini di kolom C kita buatkan sebuah formula untuk mengambil nilai ke sheet respon ya. Nanti nilai yang diambil adalah nilai dari hasil absen berdasarkan parameter. Jadi sekarang kita ke sheet recap lagi, kemudian di sel C2 ya. Di sel C2 kita buatkan sebuah formula, atau teman-teman bisa copy formulanya di kolom deskripsi, tinggal teman-teman cari di kolom deskripsi ya. Ini kita copy formulanya, kemudian ke drive lagi ya. Di sini teman-teman klik 2 kali untuk mengedit, kemudian paste atau paste ya. Formula ini ya, di dalam formula ini kita menggunakan rumus atau formula if error. Di sini adalah artinya jika tidak ada absensi dari siswa dengan nomor absen 1 di tanggal 30, maka hasilnya adalah kosong, blank. Di sini kita menggunakan VLOOKUP karena kita akan mencari data absensi di kolom respon itu dengan metode vertikal. Jadi VLOOKUP ya, secara vertikal. Kemudian di sini ada concat. Concat ini adalah fungsinya untuk menggabungkan teks. Jadi teks yang digabungkan adalah teks yang ada di sel A2, di mana kolom A-nya ini saya kunci agar tidak berubah. Kemudian nilai dari C1 ya. Tapi yang satunya ini saya kunci agar angka satunya tidak berubah, jadi yang berubah hanya kolomnya saja, C1, D1, E1 dan seterusnya. Kemudian teman-teman bisa enter di sini. Di sini kenapa hasilnya masih kosong? Karena di sini belum ada absensi. Ya. Ya, sekarang kita copy rumusnya ini. Ya, kita copy rumus formula yang ada di sel C2 ke sel yang lainnya. Caranya adalah di sini teman-teman klik kanan, kemudian salin, kemudian kita blok sel yang lain. Misalkan kita blok sel yang ke bawah dulu sampai nama siswa yang terakhir, kemudian klik kanan, tempel khusus, hanya tempelkan rumus ya, seperti itu. Maka rumusnya otomatis di copy. Jadi rumusnya itu baru di copy di sel yang ke bawah. Sekarang kita copy rumusnya ke sel yang lain ya. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, kemudian salin, kemudian blok selnya ya, blok selnya semua ini, kemudian klik kanan, tempel khusus, hanya tempelkan rumus ya. Maka rumusnya sudah tercopy ke semua sel ya. Di sini prosesnya sudah hampir selesai, atau ya sudah selesai, tinggal ditambahkan border itu ya. Selanjutnya kita uji coba, kita tes dulu. Kita tes ya, kembali ke form, formulir, kemudian teman-teman tekan ikon view atau pratinjau ya, ikon mata ini ya. Di sini coba kita isi dengan nomor absen 3, kemudian kehadirannya itu adalah hadir, kemudian dikirim. Oke,
Jika sudah, kita coba lagi. Orang absen ke-5, kemudian kehadirannya misalkan hadir juga, kirim ya. Dan kita coba lihat hasilnya ke spreadsheet, di respon ya. Di sini sudah muncul data absensi siswa, yaitu nomor absen 3 dan nomor absen 5, di mana siswanya memilih kehadiran yaitu hadir. Tetapi di sini masih kosong. Kenapa kosong? Karena sesuai dengan formulanya tadi, di sini adalah siswa hanya boleh melakukan absensi antara jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Artinya jika siswa melakukan absensi di luar jam ini, di luar rentang jam ini, maka akan dianggap kosong atau alfa. Sekarang kita coba ubah jamnya ya. Karena di sini adalah jamnya atau pukul 20.08. Kita coba ubah. Kita ubah ke 08 lewat 8. Kita enter, ya, maka akan muncul hasilnya, hasil absennya yaitu hadir. Dan kemudian kita coba lihat di rekap, di sheet rekap, maka otomatis akan muncul hadir. Seperti itu. Nah, kita coba kembalikan ke pukul 20.08. Enter. Di sini hasilnya kosong atau dianggap alfa. Kita ke rekap, di sini juga pasti kosong, pasti dianggap alfa juga. Kita coba isi deh. Kita ubah tanggalnya, jamnya ke 08. Yang ini juga kita ubah ke 08. Oke. Kita lihat di rekap ya, muncul absen 3 si C hadir, absen 5 si E hadir. Selanjutnya kita coba isi lagi ya. Kita coba lagi si nomor absen 2 izin misalkan, kemudian isi lagi absen 3 hadir, kemudian kita isi lagi absen 5 hadir ya. Kita kembali ke respon. Di sini pasti akan kosong juga karena jamnya udah lewat ya, sudah lewat untuk melakukan absensi ya. Kita ubah coba ke 08 lagi atau ke 09 ya. Kita coba 09 lewat 11, maka hasilnya juga kosong karena dia lewat dari jam 9 ya. Kita buat dia jam 8, maka muncul izin. Ini kita juga ubah ke 08 agar muncul semua hasil absennya ya. Ini hanya percobaan saja ya, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tanggal yang sama, tanggal 30, ini juga tanggal 30 dengan absen yang sama, absen 3, maka di rekapnya hanya dibaca 1 ya, sesuai dengan hasil sesuai dengan inputan absen yang pertama biasanya ya. Jadi ini yang dibaca, yang kedua tidak akan dibaca oleh sheet rekap. Sekarang coba kita ubah tanggalnya, kita jadikan dia tanggal pertemuan kedua yaitu 6 Agustus ya. Kita ubah ke 6 Agustus. Kita ubah dari sini 6 Agustus ya. Kemudian kita ubah lagi, kita ubah semuanya ke 6 Agustus
dan ini 6 Agustus. Kemudian kita lihat di rekap ya, di rekap maka otomatis di tanggal 6 akan terisi absensi dari siswanya sesuai dengan tanggal ya, ini tanggal 30 ada 2 absensi ya, tanggal 6 Agustus ini ada 3 absensi. Nah, begitu juga seterusnya sampai pertemuan yang terakhir. Anggaplah ini 1 semester. Nah, jadi seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman tinggal menambahkan formnya ini ke dalam Classroom. Ya. Jadi teman-teman hanya cukup menambahkan cukup sekali saja menambahkan form absen ini, maka form absen ini bisa digunakan seterusnya sampai 1 semester. Jadi tidak perlu lagi setiap pertemuan buat form absen, setiap pertemuan buat form absen lagi ya. Ya, jika sudah dikirim ke Classroom ya tinggal dibaca oleh siswanya dan siswanya melakukan absensi. Ya, jadi seperti itu cara membuat absensi online yang bisa kita gunakan dalam 1 semester. Ya, jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Jika memang bermanfaat silakan dibagikan ke teman-teman guru yang lainnya yang membutuhkan ya. Jadi seperti itu. Jadi tutorialnya saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di tutorial yang berikutnya.